antara Al-Irsyad dan Rabithah. Belakangan akhirnya ia lebih dekat dengan Al-Irsyad. Orang Irak ini kemudian menerbitkan surat Kabal Al-Haq yang banyak mengkritik kelompok Ba'alwi, bahkan menyerang tokoh bermarga Al-Atos yang sangat dihormati. Serangan ini memicu kekerasan Asyikh sampai dibacok seorang pemuda hingga berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Biro Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap mencari harga mati. Menyelinap dalam perseteruan Ba'alwi versus Irsyadi. Pada 1932, seorang Arab berasal dari Irak bernama Asyikh Al-Iraqi, nama aslinya Yunus Al-Bahri, tiba di Jawa. Ia sangat pandai, bahasa Arabnya mengagumkan, pengetahuannya luas. Dengan cepat ia menjadi rebutan antara Al-Irsyad dan Rabithah. Belakangan akhirnya ia lebih dekat dengan Al-Irsyad. Orang Irak ini kemudian menerbitkan surat Kabal Al-Haq yang banyak mengkritik kelompok Ba'alwi, bahkan menyerang tokoh bermarga Al-Atos yang sangat dihormati. Serangan ini memicu kekerasan Asyikh sampai dibacok seorang pemuda hingga berlumuran darah. Sutarmin Abdurrahman Baswedan, Karya dan Pengabdian, 1989, halaman 50-51. Menurut Sutarmin, dalam buku yang sama, pertentangan di antara keturunan Hadramaut ini menjadi kian sulit untuk dilunakkan, bahkan yang mulai gusar dan usaha-usaha mencari titik temu dilakukan. Seorang pemuka di Singapura sampai meminta bantuan Rabithah Asyaiqiyah di Kairo guna dimintai solusi. Bahkan Ibnu Saud, Raja Saudi pertama, hingga Syakib Arsalan yang termasyhur tinggal di Swiss juga dimintai bantuan untuk mencari penyelesaian, halaman 45-46. Konflik ini kemudian meluas, tak hanya perkara status kebangsawanan atau garis keturunan dan segala macam turunannya, panggilan Habib, pernikahan syarifah atau cium tangan pada klan Ba'alwi, tapi juga pada isu-isu baru soal Arab Totok, Wulaiti, dan Arab peranakan atau Indo-Hadromauti, Muwalad. Salah satu pemantik perdebatan yang baru ini adalah kemunculan Indo-Arabise Verben yang didirikan oleh Muhammad bin Abdullah Alamudi. Ia juga ingin mempersatukan seluruh keturunan Arab. Mulanya ia mendapat sambutan yang hangat karena banyak yang mulai jenuh dan jengah melihat pertikaian yang kian tajam. Menurut Hamid Al-Qadri, ia gagal dalam usahanya karena dianggap terlalu bertumpu pada orang-orang kaya yang kebanyakan Hadromi, Totok atau Wulaiti. Mereka dianggap kurang mengaitkan diri dengan kenyataan sosial keturunan Arab yang sudah membaur dan tidak sepenuhnya lagi ditentukan oleh sistem sosial di Hadramaut, politik Belanda terhadap Islam dan keturunan Arab Indonesia, 1988, halaman 115. Sedangkan Sutarmin menganggap kegagalan Alamudi juga dipicu karena Alamudi dianggap hanya memuluskan ambisi pribadinya untuk masuk ke dalam vlog Shred Dewan Perwakilan Hindia. Pada titik inilah muncul Abdurrahman atau A.R. Baswedan, seorang peranakan Hadromi non-Ba'alwi yang mengambil jalan lebih radikal lagi. Ia tidak lagi berbicara soal polemik sosial budaya Hadramaut, melainkan sudah berbicara tentang keniscayaan semua keturunan Arab Totok atau peranakan, Ba'alwi atau bukan, untuk menjunjung tanah air
yang dipijak saat itu Hindia atau Indonesia. Dia berhasil setidaknya menyatukan sekelompok peranakan Hadramaut, baik yang Ba'alawi maupun bukan, untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia PAI pada 4 Oktober 1934. Secara terang-terangan PAI menyatakan bahwa Indonesia sebagai tanah air hadir setidaknya 40 orang peranakan Hadramaut, baik dari Ar-Rabithah maupun Al-Irsyad dalam momen bersejarah itu. Ini perkara sulit bahkan bagi Baswedan sekalipun. Natali dalam The Hadromi Awakening menguraikan bagaimana ketegangan antara kesetiaan pada Hadramaut atau Indonesia berlangsung rumit, bertele-tele, dan penuh tarik ulur. Bahkan Al-Irsyad yang lebih modern sukar untuk katakanlah memutuskan ikatan emosional dan orientasi batin kepada tanah asal Hadramaut. Sampai akhirnya PAI berubah nama dari Persatuan menjadi Partai pada 1938. Meski begitu, tekanan dan penolakan terhadap AR Baswedan masih bermunculan, disertai Hussein Haikal di Universitas Indonesia, Indonesia Arab dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, memuat cerita tentang ancaman-ancaman fisik yang diterima AR Baswedan dari para Ba'alawi. Bung Karno menegaskan, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.